Marilah kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami masih memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kami beroleh nafas kehidupan yang baru dari Tuhan. Atas semuanya itu kami hendak memuji nama Tuhan. Sebelum kami memulai segala jenis pekerjaan kami masing-masing, biarlah sapaan firman Tuhan menyapa kami hari ini hingga memberi kami sukacita dan kekuatan dalam menjalankan kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nats renungan kita pada pagi hari ini yang tertulis di kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, nats kita hari ini disampaikan oleh Yesus tentang Dia adalah terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Untuk hal itu marilah kita perhatikan bahwa Yesus merupakan terang dunia. Allah adalah terang dan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah dari segala Allah, terang dari segala terang. Dia dinantikan sebagai terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan dengan demikian dia adalah terang dunia, dan bukan hanya terang bagi umat Yahudi, tetapi bagi kita semua. Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dia melenyapkan kegelapan dan menerangi jalan kita, sehingga kita menuju kepada kebenaran, menuju kepada Allah dan keselamatan. Terang melambangkan hidup, kesejahteraan, dan kegembiraan. Sementara itu di sisi yang lain, kegelapan melambangkan kematian, kemalangan, dan sukacita. Oleh hal itu, dualisme itu menyebabkan antara terang dan kegelapan menjadi ciri khas dua dunia yang bertentangan satu dengan yang lain. Antara dunia kebaikan dan dunia kejahatan. Manusia terbelah menjadi anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Sekedar mereka dikuasai oleh terang atau oleh Kristus, atau kegelapan yang dikuasai oleh iblis. Mereka dapat dikenal oleh karena pekerjaan-pekerjaannya. Ungkapan ini juga terkait dengan pasal yang pertama ayat yang kelima yang berkata, "Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya." Pernyataan Allah tentang "Akulah terang dunia" membawa kesan yang kaya bagi umat. Pernyataan ini bukan hanya sekedar teologi. Ada berkat bagi orang yang menerapkannya. Ia akan mempunyai terang hidup, yaitu terang yang menghasilkan hidup, sama seperti roti menghasilkan hidup. Kebanyakan orang telah mengenal arti kata terang. Tanpa terang manusia tidak dapat melakukan aktivitas dalam kehidupannya. Demikian juga hari ini, sebelum kita memulai segala jenis pekerjaan dan yang telah memulai pekerjaannya, kita membutuhkan terang. Para petani menggarap sawahnya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Namun terang yang disampaikan di sini bukan terang yang disimbolkan dengan lampu, bukan dengan terang matahari, dan bukan pula terang bulan, tetapi adalah terang dunia. Terang itulah yang akan diam di dalam hati manusia. Itu berarti bahwa orang tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan kegelapan, seperti menyeleweng, menipu, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Kekekalannya membuktikan pada dunia bahwa ia adalah terang dunia yang akan tetap menerangi dunia. Keyakinan ini harus menjadi dasar keyakinan Kristen. Dengan demikian kita telah memiliki Tuhan yang hidup, yang kekal, dan yang dapat mendengar keluh kesah kita, serta yang dapat memberikan pertolongan pada waktunya. Untuk itu, melalui nats hari ini, kita dituntun dan mempercayai serta mempertanyakan siapakah Dia dalam dirimu, yang terunggul dan yang termulia serta yang terdahulu. Yang kedua, siapakah Dia bagi dunia, sumber terang yang menerangi setiap umat manusia.
Betapa dunia ini akan menjadi kolong yang gelap gulita jika tanpa matahari. Demikian pula dunia ini jadinya bila tanpa Kristus. Dan hidupmu tanpa Kristus adalah dunia kegelapan, yang olehnya terang telah datang ke dalam dunia. Barang siapa mengikut Yesus, seperti pengembara yang mengikuti terang dalam gelapnya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Jika Kristus adalah terang, maka kewajiban kita lah untuk mengikutinya, untuk menyerahkan diri kita terhadap bimbingannya, dan dalam segala hal meminta petunjuk darinya, untuk berjalan di jalan menuju kepada kebahagiaan. Jika Kristus adalah terang, maka kebahagiaan orang-orang yang mengikuti Kristus, mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman Tuhan hari ini, sehingga kami akan mengawali pekerjaan kami menuju kepada terang, dan Tuhan adalah terang yang sesungguhnya. Kami yakin dan percaya jika kami hidup dalam terang kasih Tuhan, kami tidak akan hidup dalam dunia kegelapan. Biarlah segala pekerjaan kami hari ini kami serahkan kembali kepada Tuhan. Bimbing kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan dan segala jenis pekerjaan kami hingga menyukakan hati Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.